Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhwat Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, Bala qad anal awan. Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala bagaikan angin lalu, tak memberikan faidah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian. Yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah.
Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu, dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, dia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, Asyaitanu jathimun ala qalbi bi Adam. Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakarallaha khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi SAW yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita. Bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwal Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang. Tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.